Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi stoikiometri ya. Di sini kita akan bahas 3 hal. Yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua adalah rumus empiris dan rumus molekul, dan yang terakhir mengenai kadar unsur dalam senyawa. Oke, langsung saja mari kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Konsentrasi, atau molaritas ya. Sebenarnya satuan konsentrasi ada banyak, namun untuk video kali ini kita hanya khusus membahas mengenai molaritas saja. Nah, molaritas dilambangkan dengan M besar. Rumusnya adalah mol dibagi dengan volume dalam satuan liter. Atau jika kita uraikan, rumusnya adalah massa dibagi dengan mR dikali 1000 per mililiter. Nah, itu ya adik-adik. Contohnya di sini, tentukan konsentrasi. Nah, konsentrasi di sini maksudnya adalah molaritas ya. Dari 8 gram NaOH yang dilarutkan dalam 100 ml air. Oke, di sini diketahui massa ya. Lalu ada volume dan satuan mililiter. Dan di sini diketahui AR. Nah, karena NaOH senyawa, berarti kita hitung dulu mR-nya. Karena kita akan menggunakan rumus ini ya adik-adik. Oke, dari sini kita hitung mR NaOH. Nanti kalau adik-adik totalkan ya, Na itu kan 23 tambah 16 tambah 1 totalnya adalah 40. Nah, ini mR-nya. Maka molaritas sama dengan masanya adalah 8 gram dibagi mR-nya 40 dikali 1000 dibagi volumenya adalah 100 ml. Oke, dari sini kita coret ini 2 ya. Mencoret 1, maka sisanya 8 dibagi 4 sama dengan 2 molaritas. Nah, seperti itu saja ya. Oke, lanjut lagi yaitu masuk ke dalam hal yang kedua akan kita pelajari pada video ini mengenai rumus empiris dan rumus molekul. Nah, apa sih Kak rumus empiris dan rumus molekul ini? Oke, di sini pengertian dari rumus empiris adalah rumus dengan perbandingan terkecil atom pada suatu senyawa. Sedangkan rumus molekul adalah rumus yang menyusun suatu molekul senyawa. Saya buat contoh di sini, misalkan rumus molekul dari glukosa itu adalah C6H12O6. Nah, adik-adik, kalau ada diperhatikan di sini ya, ini memiliki FPB istilahnya ya, yaitu 6, ya kan? Semua bisa dibagi dengan 6. Dan itu adalah perbandingan yang terkecilnya ya. Maksudnya seperti ini. Kalau misalkan kita bagi menjadi 6, maka C-nya dibagi 6 berarti C-nya 1. H12 dibagi 6 berarti hanya tinggal 2. Dan oksigennya dibagi 6 berarti oksigennya tinggal 1. Nah, ini perbandingan terkecilnya ya. Dari 6 banding 12 banding 6 itu kan 1 banding 2 banding 1. Nah, itu dia perbandingan terkecilnya. Jadi inilah yang atas disebut sebagai rumus molekul, dan yang di bawah dimaksud dengan rumus empiris. Biasanya pada soal nanti diketahui massa atau persen setiap unsur penyusun senyawa. Lalu nanti kita disuruh mencari kira-kira rumus molekulnya apa. Nah, jadi tahap-tahapan di sini kalau mau mencari rumus empiris ya, yang pertama hitung massa atau persen tiap unsur penyusun senyawa. Setelah kita hitung, maka kita bagikan dengan AR-nya sehingga diperoleh perbandingan terkecil, dan perbandingan terkecil itulah yang akan menjadi rumus empirisnya. Sedangkan untuk rumus molekul ya, pengertiannya adalah rumus yang menyusun satu molekul senyawa. Bagaimana cara mencari rumus molekul? Tentukan rumus empirisnya terlebih dahulu. Jadi kesini dulu. Setelah kita sudah mendapatkan rumus empirisnya, maka tinggal membandingkan MR rumus molekul dengan MR dari rumus empiris. Oke, nah kalau adik-adik bingung, mari kita bahas contoh soalnya ya. Sebanyak 18 gram senyawa karbon dengan MR 180. Nah, ini MR dari rumus molekulnya ya adik-adik. Nah, terdiri dari 7,2 gram karbon, 1,2 gram hidrogen, dan sisanya oksigen. Tentukan rumus empiris dan rumus molekulnya.
Oke, sesuai dengan yang sudah kita pelajari tadi ya, tahap-tahapannya, yaitu untuk mencari rumus empiris, yang pertama kita tentukan dulu persen atau massa masing-masing unsur penyusun senyawa. Nah, senyawa di sini memiliki unsur karbon, ya, disusun berdasarkan karbon, hidrogen, dan sisanya oksigen. Oke, lalu kita tentukan massa masing-masing unsur. Nah, di sini diketahui bahwa karbon 7,2 gram, lalu hidrogen 1,2 gram, dan sisanya oksigen. Nah, kalau ditotalkan 7,2 tambah 1,2 8,4. Nah, 18 kita kurangi 8,4 berarti 9,6 gram. Nah, itu sisanya oksigen ya. Oke, setelah itu tahapan yang kedua untuk mencari rumus empiris adalah bagi dengan AR-nya masing-masing. AR dari karbon di sini diketahui yaitu 12, ini bagi 12. Hidrogen itu dibagi 1 ya. Dan oksigen dibagi 16. Oke, 7,2 bagi 12 itu adalah 0,6. Lalu 1,2 dibagi 1 adalah 1,2 dan 9,6 bagi 16 adalah 0,6. Nah, setelah itu kita lihat ini perbandingannya bagaimana nih adik-adik. 0,6 banding 1,2 banding 0,6. Nah, sebenarnya ini sudah perbandingan yang kecil juga ya, namun bukan merupakan bilangan bulat. Mari kita buat perbandingan dalam bilangan bulat, yaitu jika semua dibagi 0,6, maka perbandingannya menjadi 1 banding 2 banding 1. Karena perbandingannya harus perbandingan yang bernilai bulat dan sederhana. Nah, berarti rumus empirisnya ya, ini udah langsung rumus empirisnya adik-adik. Jumlah C-nya 1 ya, hanya 2. Lalu oksigennya 1. Nah, ini rumus empirisnya. Nah, selanjutnya bagaimana tadi mencari rumus molekul ya. Nah, setelah kita menentukan rumus empiris, maka tahap yang kedua adalah bagi MR dari rumus molekul bagi dengan MR dari rumus empiris. Oke. MR dari rumus molekul diketahui pada soal sebesar 180. Untuk MR rumus empiris, nah kita hitung di sini. Ya, sebelahnya aja ya. C kan 12 ya. Tambah hanya ada 2 berarti 2. Tambah oksigen nilainya 16, maka totalnya adalah 30. Jadi 180 dibagi 30 yaitu 6. Nah, setelah itu bagaimana, Kak? Kita kalikan. Tadi kan rumus empirisnya adalah CH2O. Ini semua kita kali dengan 6. C-nya 1 kali 6 berarti jadi C6. Hanya 2 kalikan dengan 6, 12. Oksigennya sini 1 kalikan dengan 6, jadi O6. Nah, ini glukosa tadi ya, yang sudah saya buat tadi contohnya. Itu dia. Jadi rumus empiris adalah CH2O dan rumus molekulnya adalah C6H12O6. Oke, itu untuk soal yang pertama. Ada soal lagi ya adik-adik. Nah, ini dia. Nah, ini soal yang mengarah ke SBMPTN UTBK ya. Soal UTBK. Kita lihat nih bagaimana soalnya. Suatu senyawa organik dengan MR46 mengandung 52% karbon, 13% hidrogen, dan 35% oksigen. Yang ditanya adalah berapakah jumlah atom H yang terdapat dalam 0,2 mol senyawa tersebut. Nah, jumlah atom H berarti ini ke jumlah partikel ya. Adik-adik ingat bahwa ada bilangan Avogadro sebesar 6, maaf saya buat sini 6,02 dikali 10 pangkat 23 ya. Oke, bagaimana cara mencarinya, Kak? Kita cari dulu berapa atom H dalam satu molekul senyawa organik ini dulu ya. Lalu nanti untuk berikutnya bisa kita cari jika terdapat dalam 0,2 mol senyawa jumlah atom H-nya berapa. Oke. Pertama seperti yang tadi, kita cari dulu rumus empiris dan rumus molekulnya ya. Oke, senyawa organik mengandung karbon, lalu ada hidrogen dan ada oksigen. Oke, karbonnya, nah di sini dalam bentuk persen, jadi nggak apa-apa ya adik-adik. Persen atau massa sama aja. Oke, karbonnya 52%, hidrogennya 13%, oksigennya 35%. Jangan lupa bagi dengan AR-nya masing-masing. C kita bagi dengan 12,
hidrogen 1 dan oksigen 16. Oke, 52 dibagi 12. Di sini 4,3. 13 bagi 1 itu 13. 35 bagi 16 itu kira-kira 2,2an ya adik-adik. 2,1875. Oke, 2,2 aja deh kita buatnya. Oke, lalu kita buat perbandingannya ya, yang bilangan bulat dan sederhana. Nah, kakak buat seperti ini. Semua kita bagi dengan 2,2 karena kira-kira ini bilangan terkecilnya ya. Berarti di sini 1, 4,3 bagi 2,2 itu sekitar 2 ya kan. Oke, dibulatkan. 13 bagi 2,2 sekitar 6. Nah, ini jadi perbandingannya. 2 banding 6 banding 1. Oke, berarti rumus empiris dari senyawa organik ini adalah C2H6O. 1 gitu ya. Oke. Berikutnya kita cari rumus molekul. Sama seperti yang tadi, bagi MR rumus molekulnya ya. MR rumus molekulnya sini 46. Langsung saja 46 bagi, sekarang kita hitung MR dari rumus empiris. Kalau dia dihitung, ini 46 juga ya MR-nya. Berarti 1 ya, artinya ya udah sama aja. Rumus empiris dan rumus molekulnya sama, C2H6O. Nah, ini namanya adalah etanol, yang golongan alkohol. Oke, belum selesai sampai di sini. Karena yang ditanya adalah jumlah atom H yang terdapat dalam 0,2 mol senyawa. Nah, berarti jumlah atom H ya dalam 0,2 mol senyawa tersebut. Nah, langsung aja berapa jumlah dalam satu molekul itu 6 ya. 6 kalikan dengan molnya. 0,2 dikali dengan bilangan Avogadro, yaitu ini tadi 6,02 dikali 10 pangkat min 23 10 pangkat 23. Maka hasilnya sama dengan 7,22 dikali 10 pangkat 23. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nah, itu dia untuk soal ini. Berikutnya kita akan bahas mengenai kadar unsur dalam senyawa. Oke. Jika dalam senyawa ada AXBY ini senyawanya. Nah, adik-adik misalkan mencari berapa persen sih si A ini dalam senyawa ini, atau berapa sih Kak massa dari unsur A ini di dalam senyawa AXBY ini. Maka cara mencarinya adalah jika ada yang mencari persen massa A, itu sama dengan jumlah atom A-nya berapa, kalikan dengan AR-nya, lalu bagi dengan MR senyawa AXBY, dan kalikan dengan 100%. Kalau misalkan adik-adik mencari massa dari si unsur A, maka rumusnya adalah jumlah atom A kali dengan ARA dibagi MR senyawa dikali massa senyawa AXBY-nya. Jadi rumus ini mirip ya, hanya saja kalau mencari persen kalikan dengan persen. Jika ada yang mencari massa, tinggal kalikan dengan massanya. Contoh di sini, jika diketahui hemoglobin dengan MR 68.000 mengandung 0,33% berat besi, maka jumlah atom Fe dalam molekul hemoglobin adalah, nah di sini yang tanya adalah jumlah atomnya, ya. Dan diketahui ini persennya, persen massa dari si besinya. Ini ya, berarti ke sini. Kita ikuti aja rumus ini. Persen si besi dalam hemoglobin sebesar 0,33%. Itu sama dengan, nah jumlah atom ya A di sini itu adalah besi ya. Karena dalam hemoglobin nggak semua ada besi, ada banyak ya hemoglobin. Dalam hemoglobin itu ada banyak unsur selain besi. Nah, kita buat aja jumlah atom Fe sebagai nilai X. Kalikan dengan AR dari si unsurnya. AR dari si besinya. Nah, kalau dia dilihat ke dalam SPU adik-adik, AR Fe itu nilainya adalah 56 ya. Di 56 dibagi MR senyawa, yaitu 68.000. Kalikan dengan 100%. Oke, coret ya. Ini coret di sini.
Oke, tinggal kali silang. 680 dikali 0,33 itu sekitar 224,4 sama dengan 56x. Oke, maka x ya bagikan saja nilainya sekitar 4. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, soal yang terakhir ini mirip dengan soal TBK ya. Sebanyak 10 gram pupuk urea CONH2 dua kali mengandung 4,8 gram urea. Kadar nitrogen di dalam pupuk urea adalah, ya, jadi istilahnya seperti ini. Di sini ada pupuk urea ya, katanya 10 gram. Nah, 4,8-nya itu adalah ureanya. Urea sebanyak 4,8 gram. Dan di urea ini kan mengandung nitrogen. Gitu ya. Yang sekarang kita cari adalah berapakah kadar nitrogen di dalam keseluruhan ini 10 gram dari pupuk urea. Cara mencarinya, kita cari dulu berapa massa dari nitrogen dalam ureanya ya, bukan dalam pupuk urea. Oke, berarti massa nitrogen itu sama dengan, jumlah atom nitrogen dalam urea itu adalah 2 ya adik-adik. Nih, jangan lupa dikalikan 2, berarti 2 dikali AR dari nitrogennya 14 ya, dibagi MR dari urea. Nah, adik-adik hitung ya, di sini ada AR-nya. Nanti adik-adik akan dapatkan hasilnya adalah 60 MR-nya. Lalu kalikan dengan massanya dari si urea 4,8. Ya, semoga adik-adik nggak bingung ya cari MR. Oke, ini 28 per 60 dikali 4,8. Nanti kalau adik-adik hitung, itu hasilnya kira-kira 2,24 gram. Nah, jadi ini massa nitrogen di dalam urea 4,8 gram. Nah, maka kalau misalkan dalam 10 gram berapa nih Kak? Gampang ya adik-adik, tinggal cari gini aja. 2,24 ya, bagi keseluruhannya 10 gram dikali 100%, maka hasilnya adalah 22,4%. Ini lebih ke logika aja ngitungnya ya, karena kan dalam 10 gram pupuk urea mengandung 4,8 gram urea. Nah, dalam 4,8 urea ini ternyata diperoleh bahwa massa nitrogennya hanya sebesar 2,24 gram. Artinya kan dalam 10 gram pupuk urea ya tetap 2,24 gram nitrogennya. Nah, itu berapa persennya? Tinggal hitung seperti ini ya. Matematika sederhana ya. Jadi hasilnya 22,4% atau jawaban yang tepat adalah E. Oke, nah adik-adik, itu saja pembahasan kita mengenai ketiga hal tersebut ya. Semoga bermanfaat dan adik-adik dapat memahaminya dengan baik. Oke, sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.